jaza lahu shaumu yaumi sabi asyar, maka dia juga boleh puasa pada hari ke-17. Wa hakadha ila akhir syahr. Demikianlah sampai puasa dia sampai akhir bulan. Fa idza aftara yauman wahidan, tapi jika dia berbuka satu hari saja, haruma alaihi shaumu baqiyati syahr. Nah, maka jika dia berbuka satu hari saja setelah pertengahan Sya'ban itu, maka dia diharamkan berpuasa setelahnya. Dia setelahnya maksudnya di bulan Sya'ban itu. Kama qala sahibu Saffatiz Zubad, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Saffatiz Zubad, wala yasihhu shaumu yaumil 'idi wa yaumi tasyriqin wala tardidi. Tidak sah berpuasa pada hari raya yaumil 'id, pada hari raya, wa yaumi tasyriqin wala tardidi, pada hari tasyrik dan hari tardid. Tardid itu ragu. Ya, yang dimaksudnya di sini adalah yaumul syak, pada hari yang diragukan masuknya Ramadan. La in yuwafiq 'adatan aw nadhran, kecuali sesuai dengan kebiasaan dia puasa sunnah, aw nazran, atau dia bernazar puasa, aw wasala as-shauma bi shaumin marran, atau dia menyambung dengan hari-hari sebelumnya, itu di bulan Sya'ban, seperti yang penulis sebutkan tadi. Kemudian syurutu sihhatis shaum, syarat sah puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha as-shaum. Nah, jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka hukum puasanya yang dilaksanakan adalah sah. Wahiyya arba'ah, dan syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama al-Islam, itu Islam. Fayushtaratu an yakuna musliman jami'an nahar, maka dipersyaratkan untuk puasanya sah itu dia adalah seorang muslim jami'an nahar, ya, pada hari itu, pada saat dia berpuasa. Falau irtadda lahzatan wahidah, jika dia murtad sedikit saja di hari itu, batala shaumuhu, maka puasanya batal. Yang kedua al-aqlu, ya, berakal. Fayushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar, maka dipersyaratkan di sini dia, ya, berakal jami'an nahar, pada hari dia berpuasa. Falau junna, apabila dia misalnya gila di hari itu, meskipun sebentar saja, walau lahzatun wahidah, batala shaumuhu, jadi gila sebentar, maka puasanya juga batal. Ammal ighma was-sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatus shaum. Adapun pingsan dan mabuk, maka akan disebutkan penjelasannya nanti pada pembahasan pembatal-pembatal puasa. Syarat yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas, bersih dari haid dan nifas. Fayashtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan. Dan di sini dipersyaratkan wanita itu suci, ya,
tidak haid dan tidak nifas, jami'an nahar, pada hari dia puasa. Falau hadat fi akhir lazzatin minan nahar batala saumuha. Jika wanita itu haid ya, di akhir hari, yang menjelang terbenamnya matahari, tiba-tiba dia haid, batala saumuha, maka puasanya juga batal. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu, begitu juga jika dia suci pada hari itu. Walakin yusannu lahal imsak, tetapi dia disunnahkan, dianjurkan untuk al-imsak, jadi tidak makan dan tidak minum ketika dia suci di hari itu. Yang keempat, syarat sah puasa yang keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Yang keempat itu mengetahui bahwa hari tersebut sah untuk melakukan puasa. Ay an ya'lama anna al-yawm alladhi yuridu an yasumahu yasihhu fihi as-shaum. Maksudnya orang yang berpuasa harus mengetahui bahwa hari yang ia akan puasa di situ yasihhu fihi as-shaum, dibolehkan atau sah pada hari itu untuk berpuasa, bi an lam yakun minal ayyamil lati nuhiya anis siyami fiha, yaitu bukan hari-hari yang dilarang berpuasa pada saat itu, yang kita sudah sebutkan tadi. Ini adalah 4 syarat sah puasa. Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka hukum puasanya adalah sah. Kemudian yang berikutnya, syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Yang tadi syarat sah puasa, yang sekarang syarat wajib puasa. Ay idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum wa hiya khamsah. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia wajib untuk puasa. Wa hiya khamsah, dan syarat-syarat ini ada 5. Yang pertama, al-Islam. Pertama, syarat diwajibkannya dia puasa Islam, dia harus Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya, maka orang kafir tidak dituntut untuk berpuasa di dunia. Wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada. Adapun yang murtad, maka wajib atasnya mengqada puasanya yang ia tinggalkan selama dia murtad. Idza raja'a ilal Islam, jika dia kembali memeluk Islam, taglizan alaihi, sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Ini syarat wajib. Yang kedua, at-taklif. Yang kedua, at-taklif yaitu an yakuna balighan aqilan. Ya, orang yang berpuasa ini, ya orang ini jika sudah mukallaf, ya, sudah diberikan taklif kepadanya, kapan? An yakuna balighan aqilan, ketika dia balik dan berakal. Wa amma as-sabiyyu, adapun anak-anak, fayajibu ala wali amrihi, maka wajib atas walinya an ya'murahu bis-shaum, ya, untuk memerintahkan
anak-anaknya berpuasa di sab'i sinin pada umur 7 tahun. Wa yadribahu, dan dia pukul idza tarakahu li 10 sinin, dan jika sudah berumur 10 tahun diperintah puasa tapi tidak puasa, maka di sini boleh untuk dipukul. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Ini dengan syarat jika dia sanggup umur 10 tahun dan dia sanggup untuk puasa tapi ditinggalkan, maka dia dipukul supaya dia berpuasa. Nah, ini sebagai bentuk pembiasaan. Yang ketiga, syarat wajib yang ketiga, al-itaqah, kesanggupan, kemampuan. Ai al-qudratu alaihi. Ini al-qudratu alaihi, yaitu sanggup untuk melaksanakan puasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Dan kemampuan ini, ya, kemampuan untuk puasa atau mampu untuk berpuasa ini baik dari segi lahiriahnya atau dari sisi syariatnya. Kemudian penulis menjelaskan dua sisi ini atau dua aspek ini, yang dari sisi lahiriah dan sisi syariat. Yang beliau mengatakan hissan, adapun dari sisi lahiriahnya, fala yajibu ala syekhil harim, maka tidak wajib bagi puasa bagi orang yang sudah sangat tua, ya, ya sudah bukan pikun, tua renta, manula. Ya, ini dia tidak wajib puasa karena di sini dia tidak mampu. Wal marid alladzi la yurja bur'uhu, dan orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka di sini dia tidak wajib untuk puasa. Syar'an, adapun dari sisi syariatnya, fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa, maka tidak wajib bagi wanita haid dan wanita yang nifas. Yang keempat, ini syarat wajib yang keempat, as-sihah, ya, sehat. Fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Wadhabitul maradi al-mubih lil fitri, adapun batasan sakit yang dibolehkan untuk tidak puasa, huwallazi yukhafu minhul halak, yang dikhawatirkan jika dia berpuasa ya, bisa mati, au ta'akhurus syifa, atau jika dia berpuasa maka proses kesembuhannya terlambat, au ziyadatul marad, atau jika dia puasa tambah sakit. Nah, di sini ini batasan batasan sakit yang dibolehkan untuk tidak puasa. Wadzalika ma yusamma mahdhur tayammum. Ya, ini yang biasa disebut dengan hal-hal yang memperbolehkan untuk tayammum. Yang kelima, syarat wajib puasa, al-iqamah. Fala yajibu 'alal musafir. Maka yang kelima, muqim, maka tidak wajib bagi orang yang safar, alladhi yusafiru safaran tawilan, yang melakukan perjalanan jauh, ya, sekitar 82 km.
alladhi yusafiru safaran tawilan mubahan. Ya, safar perjalanan jauh yang dengan maksud dengan tujuan yang boleh. Ya, maka dia tidak wajib untuk puasa. Wa yushtaratu, ya, dan dipersyaratkan di sini li jawazil fitri fi safar, akan kebolehan untuk tidak berpuasa saat safar, melakukan perjalanan jauh, an yusafira qabla tulu'il fajri, yaitu dia mulai perjalanannya sebelum terbitnya fajar, ya, sebelum masuknya waktu subuh. Jadi dia sudah jalan. Nah, di sini dia dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika safar. Adapun ketika dia misalnya berangkat jam 6 pagi, nah ini sudah terbit fajar, maka dia tidak dibolehkan saat itu untuk berbuka karena tidak puasa karena safar. Jadi syarat dibolehkan tidak puasa saat safar yaitu ketika an yusafira qabla tulu'il fajar, dia berangkat sebelum terbitnya fajar. Wal afdal as-shaumu lil musafir, dan yang afdal, lebih utama bagi orang yang safar, puasa, illam yashukka alaihi, jika puasa tersebut tidak memberatkannya. Fa in syaqqa, apabila dengan berpuasa dia lemah atau puasa itu berat buatnya, fal fitru afdal, maka berbuka adalah lebih utama. Demikian penjelasan di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.